Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini di channel S Toku. Nah, sekarang untuk video yang ketiga kita akan bahas Avatar Sentai Don Brothers episode yang ke-33. Ya, nggak usah basa-basi lagi kalian. Mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di scene awal, Sarunara, Kijino beserta Haruka khawatir nih karena udah beberapa hari Taro tuh belum balik. Sampai-sampai teman kerjanya itu nyariin Taro kemana. Soalnya tumben-tumbenan dia nggak masuk kerja. Dan mereka berpikir apakah Taro ini kalah ya dari Sonoi. Soalnya mereka kan kemarin berduel tuh. Dan mereka pun melihat kalau kekuatannya Sonoi ini, wah, setelah dia bangkit lumayan cukup meningkat pesat. Jadi mereka kayak pesimis kalau Taro yang menang. Kemudian ada Sonoi yang telah mengumumkan kemenangannya pada teman-temannya di Noto kalau dia berhasil mengalahkan Momotaro. Dan di sini Sonoi terlihat sikapnya tuh cukup aneh, dan itu membuat teman-temannya ini pada nggak nyaman semua. Namun Sonoi malah mengajak teman-teman Notonya itu bertarung agar mereka mau tunduk menjadi bawahan dia. Ini benar-benar sih mirip Taro banget ini. Sampai pada akhirnya Sononi dan Sonosa berlutut dan bersumpah setia kepada Sonoi untuk menjadi bawahannya. Ya, mereka nggak ada pilihan lain lagi. Soalnya kekuatannya Sonoi benar-benar di atas mereka. Kemudian, ada Jiro-machan yang membawa tubuhnya si Taro. Dia seperti khawatir dengan keadaannya si Taro ini yang udah melemah. Sampai-sampai dia ngerawat Taro tuh dan dikompres lagi. Si Jiro-machan ini nggak terima kalau Taro itu dikalahkan sama si Sonoi. Dia pengennya mungkin dia sendiri yang ngalahin si Taro. Lalu datang Murasame yang diperintahkan ibunya untuk menghabisi si Momotaro. Tapi Jiro nggak akan biarin itu, dan dia ngehalangin si Murasame ini untuk menghabisi Taro. Singkat cerita, pertandingan mereka ini seri dan membuat Murasame ini mundur. Kemudian para anggota Don Brothers termasuk Inuzuka dipanggil sama Sonoi untuk berkumpul dan membicarakan sesuatu. Namun Inuzuka nggak berminat akan hal itu dikarenakan saat ini dia sedang mengikuti Miho untuk mendapatkan kepastian kalau Miho adalah Natsumi. Tibalah Inuzuka di salon tempat Miho bekerja, dan Inuzuka ini menjadi semacam pelanggan untuk dipotong rambutnya sama si Miho. Mungkin biar dia kayak memastikan gitu apakah ini benar-benar Natsumi. Dan setelah rambutnya dipotong tuh dia benar-benar udah yakin nih, ini Miho-chan ini Natsumi ini. Lalu Jiro-machan datang ke kafe untuk meminta tolong pada Master agar Master mau menyelamatkan si Taro yang sudah sekarat sebelum Taro ini benar-benar mati. Dan Master setuju, tapi melalui cara operasi. Ya, nggak heran sih kalau Master ini punya ruang operasi di kafe. Kemarin-kemarin aja tuh punya ruang apa tuh, lupa gue. Wah, pokoknya aneh lah. Dan di sini tuh benar-benar si Master mirip Kagami Hiro nggak sih? Apalagi pas dia bilang nggak ada yang bisa nggak gue lakukan. Wah, itu benar-benar mirip dengan kata-katanya Hiro yang tidak ada yang tidak bisa kupotong itu. Mirip banget pokoknya. Pas Master udah mau operasi si Taro, tiba-tiba datang Haruka dan kawan-kawan memanggil Master dari luar kafe. Ini tuh karena mereka ingin meminta izin kalau mereka bakal ketemuan sama Noto di kafe. Harusnya kafe ini udah mau ditutup sama si Master, tapi ya mau bagaimana lagi, jadi terpaksa Master di sini melayani mereka dulu sebelum melakukan operasi pada Taro. Nah, udah tuh kan, semua udah pada pesen makanan. Tapi yang anehnya sini Sonoi malah pesen kibidango, yaitu makanan favoritnya Taro. Ya elah, ini bener-bener mirip udah sih, udah kayak 11-12. Kemudian Master balik lagi ke Taro untuk melakukan operasi. Dah tuh kan mulai dibelek. Namun kita balik dulu ke Sonoi. Jadi di sini Sonoi memberitahukan pada anggota Don Brothers kalau Taro sebagai pemimpin mereka itu sudah kalah sama dia. Nah, mereka pun semua kaget karena mendengar berita tersebut. Mereka seperti nggak percaya kalau Taro yang nggak ada yang bisa ngalahin, sekarang malah dikalahin sama Sonoi. Dikarenakan Taro sudah tiada, Sonoi berencana menyuruh para anggota Don Brothers yang lain menjadi bawahannya. Tapi tiba-tiba Sonoi ini keselak makan kibidango. Ya elah, sok-sokan sih makan kibidango. Kena batunya kan sekarang. Lalu Master yang sedang operasi terpaksa dipanggil lagi keluar untuk membantu Sonoi yang sedang tersedak kibidango. Terus lanjut lagi dengan rencananya Sonoi. Di sini Sarunara dan teman-temannya tuh nggak mau jadi bawahannya Sonoi walaupun Taro ini udah mati. Menurut Sonoi, kalau mereka menjadi bawahannya, mereka pasti akan lebih berkembang. Sarunara menanyakan pertanyaan ke Sonoi. Jika Sonoi menjawab, itu mereka mau menjadi bawahannya. Tapi kalau tidak, ya mereka nggak mau. Karena mereka nggak mau, Sonoi ini jadi emosi dan mengajak mereka bertarung. Tapi Sonoi nggak pengen ada pertarungan.
Ya karena dia pikir walaupun kita bertarung ya pasti kalian kalah gitu. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk bermain sebuah permainan di mana ketika mereka kalah, mereka bakal menjadi bawahannya Sonoi. Di sini juga sempat Sonoi menjawab pertanyaan Sarunara bahwa kekuatan Don Brothers itu berasal dari mantan keluarga Noto. Ya siapa lagi kalau bukan klan Don ya. Dan kekuatan ini aktif dikarenakan bangkitnya Momotaro. Itu semua tujuannya untuk membantu Taro melawan musuhnya. Lalu permainan mereka dihentikan dan mereka bermain kontes makanan. Dan selama kontes makanan ini, Master tuh kayak mengambil semacam sedikit energi mereka tanpa diketahui ya, dan dimasukkan ke dalam sebuah gelas, lalu dimasukkan lagi ke dalam tubuhnya si Taro. Lalu balik lagi ke para Don Brothers dan Sonoi. Pada akhirnya mereka semua kalah. Namun mereka ini seperti nggak mau terima kekalahan itu, dan Sonoi bilang, oke, kita adakan tes terakhir, dimana tesnya adalah ketika mereka bertiga ini menjadi Hitotsuki, mereka bakal langsung kalah. Jadi di sini Sonoi membuka hasrat mereka. Terus siapa yang berhasil menahan hasrat itu, dia yang bakal menang. Namun jika tidak, mereka menjadi Hitotsuki dan menjadi bawahannya Sonoi. Dan di sini ternyata tiga-tiganya itu nggak bisa nahan hasrat mereka dan berubah menjadi Hitotsuki. Tapi secara mengejutkan, tiba-tiba Taro datang dan dia sudah hidup kembali. Itu juga membuat para anggota Noto beserta Sonoi terkaget-kaget. Dan itu juga membuat Haruka dan Sarunara menjadi balik manusia. Namun sayangnya Kijino tidak balik karena hasratnya yang terlalu kuat. Di sini Taro dan Sarunara serta Haruka langsung berusaha menyelamatkan Kijino dari pengaruh Hitotsuki. Tapi kekuatan Hitotsuki di sini sangat kuat sehingga mereka ini hampir kalah. Namun itu tidak bagi Taro. Dan Taro di sini memanggil Omikoshi Phoenix, seekor burung phoenix emas yang menjadi sumber kekuatan baru Taro dan mengubah menjadi Golden Momotaro. Wah, debutnya keren sih. Dan warnanya ya cukup oke, serta desainnya lumayan keren. Singkat cerita, Momotaro berhasil mengalahkan Hitotsuki-nya Kijino dan membuat Kijino balik menjadi manusia biasa. Kijino pun minta maaf karena telah berubah menjadi Hitotsuki sebanyak 2 kali. Di sini Sonoi juga menyaksikan langsung kekuatan barunya si Taro. Dan semoga ini nggak bakal ada duel-duel lain lagi ya. Dan dia nggak bakal iri hati gitu tiba-tiba nantang Taro duel lagi. Aduh, capek nggak sih? Udahlah, kan udah seri tuh, 2 sama. Udahlah, selesai lah. Buatlah mereka jadi temen apa sih? Dan di episode selanjutnya yang akan menjadi highlight sepertinya itu Inuzuka dan Miho. Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu arc-nya sama fans Don Brothers atau para penonton ya. Semoga kita nggak di-prank lagi sama penulisnya seperti episode-episode lalu tuh. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian nggak ketinggalan dari video-video di channel S-Toku. So, gue undur pamit. Akhir kata, ciao. Goodbye.